Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Latifah Anissa akan membahas tentang individu dalam organisasi pendidikan. Pada poin pertama yaitu pengertian perilaku individu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, individu adalah pribadi seorang organisme yang hidupnya sendiri. Sedangkan perilaku adalah tingkah laku, tanggapan seseorang terhadap lingkungan. Jadi, perilaku individu adalah perilaku seseorang sehari-hari di dalam kehidupannya. Faktor yang mempengaruhi perilaku individu adalah kepribadian, persepsi, sikap, kemampuan, dan keterampilan, latar belakang keluarga, biografis, pengalaman, serta kapasitas belajarnya. Organisasi adalah sistem kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Perilaku individu juga dapat dipahami dengan mempelajari karakteristik individu. Menurut Nimran, karakteristik yang melekat pada individu terdiri dari ciri-ciri biografis, yaitu ciri-ciri yang melekat pada individu, antara lain umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah atau banyaknya tanggungan, serta masa kerja. Pada poin kedua yaitu kepribadian. Kepribadian sebagai pengorganisasian yang dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Dia menambahkan bahwa kepribadian sebagai keseluruhan cara bagaimana individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Ketiga yaitu kemampuan. Kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Kategori kemampuan dikelompokkan menjadi dua, yaitu kemampuan intelektual dan fisik. Keempat yaitu persepsi. Persepsi sebagai suatu proses memperhatikan dan menyeleksi, mengorganisasikan, dan menafsirkan stimulus lingkungan. Kelima yaitu sikap. Sikap merupakan suatu kesiapan mental atau emosional dalam beberapa jenis tindakan pada situasi yang tepat. Sikap merupakan beberapa faktor yang harus dipahami agar dapat memahami perilaku orang lain. Dengan saling memahami individu, maka organisasi akan dapat dikelola dengan baik. Poin selanjutnya yaitu memahami perilaku manusia. Menurut Toha, perbedaan perilaku manusia beberapa aspek mendasar yaitu: pertama, manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Berbagai pendapat menjelaskan penyebab perbedaan ini, seperti ada yang beranggapan karena disebabkan sejak lahir manusia ditakdirkan tidak sama kemampuannya. Ada yang mengaitkan karena perbedaan dalam kemampuan menyerap informasi dari suatu gejala A. Ada yang beranggapan karena kombinasi di antara keduanya. Kedua yaitu manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Perilaku umumnya didorong oleh serangkaian kebutuhan, yaitu beberapa pernyataan dalam arti seseorang yang menyebabkan seseorang itu berbuat untuk mencapainya sebagai objek atau hasil. Orang yang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana cara bertindak. Selanjutnya yaitu kinerja individu. Perilaku individu dapat dipengaruhi oleh effort atau usaha dan ability atau kemampuan dan situasi lingkungan. Pertama yaitu effort. Usaha individu diwujudkan dalam bentuk motivasi. Motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, atau keadaan dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Kedua yaitu ability. Ability seseorang individu diwujudkan dalam bentuk kompeten. Individu yang kompeten memiliki pengetahuan dan keahlian. Sejak dilahirkan, setiap individu dianugerahi Tuhan dengan bakat dan kemampuan. Bakat adalah kecerdasan alami yang bersifat bawaan. Kemampuan adalah kecerdasan individu yang diperoleh melalui belajar. Poin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Nur Fadila. Baik, saya lanjutkan. Organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan adalah proses yang berlangsung secara sistematis dalam suatu lembaga pendidikan yang menerima kewenangan untuk membuat keputusan organisasi.
Keputusan organisasi yang dimaksudkan mempengaruhi perilaku organisasi dan mempengaruhi sistem pendidikan. Nah, selanjutnya, perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi menurut Irham Fahmi mengatakan bahwa perilaku organisasi telah dan menerapkan pengetahuan tentang bagaimana orang-orang bertindak di dalam organisasi. Selanjutnya, perilaku individual dan perilaku organisasi. Perilaku individual menurut Syekhul Segala mengatakan bahwa perilaku adalah tindakan manusia yang dapat diamati. Selanjutnya, perilaku organisasi merupakan perilaku organisasi di dalamnya terdapat interaksi dan hubungan antara organisasi di suatu pihak dan pihak individu lainnya. Nah, selanjutnya, adapun faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi pendidikan. Yang pertama, peningkatan kepuasan kerja. Peningkatan kepuasan kerja mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Dan yang kedua, pengurangan kealfaan. Tindakan tidak masuk kerja yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau perusahaan berpengaruh negatif terhadap efisiensi dan efektivitas kerja suatu organisasi. Dan yang ketiga, penurunan atau turnover. Turnover yang dimaksud di sini adalah pengunduran diri pekerja atau anggota dalam sebuah organisasi atau perusahaan yang berpengaruh terhadap perilaku organisasi atau perusahaan tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu peningkatan produktivitas. Suatu organisasi dinyatakan produktif jika mampu mencapai tujuannya dengan baik dan sesuai dengan target yang telah dilaksanakan, baik target waktu, biaya, dan hasil. Nah, selanjutnya, agar adanya interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi, maka perlu yang namanya pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud di sini untuk membantu pegawai agar berprestasi lebih baik, menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Dan yang kedua, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktik perilaku berbeda pula untuk mencapai keefektifan. Yang selanjutnya yaitu pendekatan produktivitas. Nah, pendekatan produktivitas yang dimaksud sebagai ukuran seberapa efisien atau organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan sistem. Pendekatan sistem terutama diterapkan dalam sistem sosial di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit dan berinteraksi dalam banyak cara. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.